Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sriwahyuni dengan NIM 1930811021 dari kelas Administrasi Bisnis 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kompensasi dan kepuasan kerja. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kompensasi langsung dan yang kedua kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung yaitu berupa gaji, upah, dan upah insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung yaitu berupa kesejahteraan karyawan. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati. Upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Selanjutnya cakupan kompensasi. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi, maka terjadilah ikatan kerjasama formal antar majikan dan buruh, di mana karyawan atau buruh harus mengerjakan tugas-tugas dengan sedang pengusaha wajib membayar kompensasi yang disepakati. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan bebas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan diperoleh kepuasan kerja dari jabatan yang diembannya. Yang ketiga, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan memadai, maka manajer akan lebih mudah memotivasi karyawan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Yang keempat, stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi yang berdasarkan prinsip adil dan layak, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Dan yang kelima, peningkatan disiplin. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur akan berdampak pada peningkatan disiplin karyawan. Metode kompensasi. Yang pertama, metode tunggal. Metode tunggal merupakan suatu metode yang digunakan untuk menetapkan besarnya kompensasi atau gaji berdasarkan ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Yang kedua, metode jamak. Metode jamak merupakan metode pemberian kompensasi yang didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan formal, bahkan hubungan keluarga kadangkala juga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Selanjutnya, sistem kompensasi yang efektif. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan agar kompensasi dapat berjalan dengan efektif, yaitu sistem kompensasi harus tanggap terhadap situasi yang ada dan sistem kompensasi harus dapat memotivasi karyawan. Pengaruh situasional, seperti situasi ekonomi pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kenaikan gaji. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penderitaan karyawan akibat gaji yang diterimanya tidak dapat menyamai laju kecepatan finansial. Selanjutnya, sistem imbalan. Ada dua macam imbalan, yaitu imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang dimulai di dalam dan dari mereka sendiri, sedangkan imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang oleh pihak lain. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja juga dapat dinyatakan sebagai keadaan emosional karyawan, di mana terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja dengan perusahaan dengan tingkat balas jasa yang diinginkan karyawan, baik berbentuk finansial maupun non-finansial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, balas jasa yang adil dan layak. Yang kedua, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, berat ringannya pekerjaan. Yang keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, sikap memimpin dan kepemimpinannya. Dan yang ketujuh, sifat pekerjaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.